Hei, kabur. YouTuber monyet, jadi direkam dia lari monyet. Monyet lu bang. Wow. Murah tapi nyaman. Kok bisa? Cek result. Halo guys, balik lagi di Infomotif, channel otomotif paling ruhai ya, Sa. Ruhai, panas ini, panas. Iya, lumayan panas ya. Mencrang ini pokoknya guys ya. Rekamnya dari yang teduh aja ya. Jauhan kali. Gak apa men, dengan panas tapi berkah. Amin. Begitu teman-teman yang nonton. Kita doain semoga selalu sehat, kaya, sukses, bahagia. Amin. Mantap, amin. Kita semua lah pokoknya gitu ya. Kecuali nggak doain aja lah, udah doain aja semuanya lah. Oke guys, murah sama nyaman biasanya tuh nggak bisa beriringan tuh. Nggak bisa. Kalau murah ya nyamannya biasanya dikurangin. Kalau nyaman ya biasanya nggak murah gitu guys. Tapi di XL7 Zeta, gua ngerasa itu digabung. Ini fusion sih ya. Ada penggabungan yang tidak biasa gitu, murah tapi nyaman, dan itu terjadi di XL7 Zeta. Kalau ngomongin harganya kan ya masih di 270-an, itu masih harga OTR-nya ya. Belum dipotong cashback-nya ya. Apalagi kalau teman-teman bisa dapat unit 2024-nya ya. Jadi memang yang gue sebutin tadi judulnya memang kayaknya fakta. Jadi teman-teman juga harusnya bisa merasakan itu. Makanya gue saranin ya biarpun belum beli test drive lah minimal gitu ya. Biar visinya sama nih. Tapi biasanya kalau udah visinya sama, ada keinginan, ketika ada keinginan, kayaknya alam semesta mulai mendukung untuk bisa ke arah situ. Mungkin yang gajinya naik, dapat job desk atau bonus bisnis tambahan gitu men ya. Yoi. Ya kita doain lah biar cepat pada punya mobil ini juga gitu men. Termasuk kita juga ya. Yoi. Kita colong aja kali ya, nggak ada orang. Jangan ya. Pertanyaannya tadi kan kenapa bisa murah sama nyaman digabung di mobil ini? Karena kalau ngomongin harga memang semurah itu, tapi kok bisa nyaman? Gue juga bingung. Wah, padahal ini mobil dengan konsep low SUV ya, dimana biasanya kenyamanan itu agak dipinggirkan men. Yoi. Tapi di XL7 terutama ya di Zeta, di Alfa apalagi sih. Cuma maksudnya kalau ngomongin kenyamanan, tapi Zeta sama Alfa juga nggak ada bedanya kan ya? Sama aja. Bedanya di rasa berkendaranya, karena itu tadi ada teknologi hybrid. Ini kan nggak ada. Justru mobil ini dibuat memang khusus buat teman-teman yang AHC nih, anti hybrid club, bisa pakai mobil ini untuk keluarga pastinya. Sebelum ke kenyamanan, desainnya juga menurut gue ini salah satu yang termasuk timeless lah secara desain, karena ini cukup lama ya, belum facelift ya men ya. Yoi. Tapi sampai sekarang menurut gue dilihatnya juga masih bisa enak-enak aja. Tetap kelihatan gagah dan elegan gitu. Apalagi si Zeta ini di bagian depan tuh banyak krum-krumannya yang bikin mobil ini kelihatan jadi tambah mewah. Nggak nonjolin ini bahwa mobil ini adalah trim terendah gitu, enggak. Lampunya krum-kruman nyambung sampai ke bagian grill tuh. Jadi lebih kelihatan shiny, glossy gitu. Terus di lampunya juga udah lengkap, dia sudah LED seamless, multi reflektor, ada di area juga Tawon men. Gak apa-apa lah. Kenapa ya kita selalu ada binatang-binatang satwa liar. Nggak subscribe tapi mau nyurut aing men. Jadi secara lampu dia sudah ada manual levelingnya juga. Jadi memang menurut gue ini sudah cukup proper lah, walaupun ini trim terendah. Ada fog lamp juga, dan secara desain keseluruhan menurut gue sih udah oke banget. Ke bagian samping pun sama. Esensi SUV-nya tuh nggak hilang gitu. Apa yang bikin mobil ini jadi kelihatan lebih SUV ya itu bagian atas ada roof rail, tetap ada, nggak dihilangin. Kaki-kakinya juga menurut gue proper nih. Untuk ukurannya dia pakai 195/60, ringnya ring 16. Desain dari velgnya juga menurut gue ini cukup oke. Dia two tone polish machining, walaupun gue lebih suka yang di blackout kayak yang di Beta atau di Alfa, tapi ini menurut gue udah cukup lah, oke juga. Pengereman juga pakai cakram. Ini tadi over fender lumayan gede. Dia sewarna body ya untuk si spionnya, tapi pelipatannya juga belum auto folding ya men. Belum. Walaupun elektrik di bagian dalam ada lampu sennya juga, dan dia nggak ada two-tone-ya, jadi full satu warna aja single tone. Tapi menurut gua segini juga nggak kehilangan esensi gagahnya sebuah low SUV gitu. Handle pintu dia modelnya yang sewarna body dan tidak ada akses smart entry karena kuncinya masih pakai kunci colok ya, malum lah, trim terendah. Tapi kan harganya ke bagian bawah tetap dikasih side skirt yang warna silver sama seperti bagian depan, jadi overall sampai ke bagian belakang juga kelihatannya tetap mewah lah gitu. Sekarang ke bagian belakang men. Di bagian belakang juga kelihatannya nyaman. Nyaman di mana? Nyaman di mata. Bah. Lengkap. Oh, ini aslinya belum ada nih. Tadi juga talang air aslinya belum ada guys di bagian samping. Berikut rapper spoiler ini. Tapi kalau belinya sama Om Alfred nanti ditambahin. High mount stop lamp ada, washer ada. Kaca memang belum pakai defogger ya. Dan stop lampnya juga LED barnya dia nggak nyala, cuma di bagian dalamnya aja. Ya itu wajar lah ya karena harganya cuma segitu kan. Dia ada kamera parkirnya, aslinya belum ada, tapi itu nanti bisa negotiable. Bagian bawah tetap ada sensor parkir, mata kucing, dan ada underguard juga di bagian belakang. Jadi sudah selengkap itu. Jadi bukan cuma nyaman di harga ya, tapi nyaman di mata juga. Betul. Nah, yang bikin nyaman dalam berkendara ada di bagian sini men. Kaki-kakinya. Kayak kakinya
XL7 mah terkenal ya, walaupun dia kelasnya low SUV, tapi terkenal dengan kenyamanannya, di mana bantingannya juga tetap kerasa empuk, halus gitu. Nggak limbung, body rollnya juga enak. Dipakai di jalan yang rusak pun bisa ngeredam getaran, menurut gue yang cukup oke lah. Dan di bagian dalam juga peredaman kabin, peredaman suaranya salah satu yang oke menurut gue. Mengingat ini adalah mobil dengan trim terendah ya. Tapi gue pengen tahu dulu men, masalah harga ya. Kita tanya dulu sama Om Alfred kali ya? Boleh? Yuk. Nah guys, sekarang nih, ini bagian yang menarik sebenarnya. Harus ngobrol sama bosnya di sini nih, Om Alfred. Aduh, Bos dari pusat. ini bos YouTuber gua nih. Aduh Om, apa kabar? Baik-baik aja, Om. Nah, kalau lu baik, katanya kabar promo di pusat saat ini juga lagi bahkan lebih baik lagi. Aduh, melebihi ekspektasi sih, Om. OTR berapa deh ngomong sekarang? Masih 270-an. 270-an, belum dipotong cashback. Kalau ngomongin cashback udah pasti gede ya. Tapi Kalau beli sama Alfred, iya, kalau beli sama Alfred di pusat. Kan konteksnya ini Om Alfred di pusatnya Suzuki ya, di Pulau Gadung. Betul, Om. Nah, tadi kan gue bilang ini udah terkenal, diskonnya cukup gede lah. Apalagi kalau teman-teman bisa dapat unit 2024. Pertanyaannya masih ada nggak? Aman terkendali di pusat. Di Cuman pusat. gini, Om. Ini terbatas, harus cepet. Oh iya, pasti ini rebutan nih. Ini gue kasih tahu benefit lebih yang bisa teman-teman dapetin nih. Kalau ada unit 2024, ambil yang itu aja karena nggak ganti model juga. Betul. Benefitnya bisa lebih gede. Apalagi kalau teman-teman belinya di pusat sama Om Alfred. Betul, Om. Selain bagus, stoknya juga kayaknya di sini akan lebih banyak dibandingin yang lain sih harusnya. Aman, Om. Iya, udah. Test drive juga bisa, Om. Oh iya. Test drive XL7 Zeta itu susah kayaknya kalau teman-teman cari di luaran. Karena yang tersedia biasanya lebih banyak Alfa aja. Atau beta, Om. Atau Beta bahkan. Di sini ada Zeta. Ada dong. Kenapa bisa gitu? Khusus buat teman-teman, langsung dibeli, Om. Dia nyiapin Zeta-nya dia untuk test drive buat customer-customer ya guys. Betul. Jadi kalau teman-teman minat sama Zeta, dan biasanya sebaiknya memang sebelum beli mobil test drive dulu. Betul. Kan soalnya beda, Om. Hybrid sama non Nah hybrid. itu, sensasinya pasti akan ada perbedaan. Betul, Om. Kan gue juga udah sering review ya, itu pasti ada perbedaan. Nah, test drive-nya sama Om Alfred ya untuk Zeta. Dan Om Alfred juga nyiapin Baleno yang kamera 360. Ditempatin nggak ada, Om. Bukannya Iya, di tempatnya nggak ada ya. kemungkinan lagi, Om. Kenapa bisa gitu? Karena tim saya sendiri yang beli, Om. Beli juga. Jadi ini unit-unit yang test drive yang ada di luar dia beli nanti. Bener, Om. Tapi selain itu juga banyak yang lain, semua lengkap ya Om ya. Oh pasti, Om. Pusat, Om. Iya, di pusat gampang. Nanti teman-teman janjian aja bisa datang ke sini atau nanti Om Alfred yang datang ke sana Bener, Om. boleh ya. Test drive Jimny juga bisa, Om. Oh, Jimny juga ada ya? Barangnya juga aman, Om. Kalau di pusat. Ya di tempat lain kan indennya cukup lama ya itu ya. Oh, bukan lama lagi, Om. Gue balik lagi ke masalah unit Om. Selain si XL7 kayak tadi yang kita sebutin Baleno, R3, Espresso, Vitara, Carry, diskonnya di sini kan lagi gede juga. Tapi yang mau gue garis bawahi, masih adakah unit 2024? Ada, cuma tinggal sedikit. Kalau cepet, Om. Tapi kan ada ya. Jadi teman-teman langsung kontak Om Alfred aja kalau minat Jangan unit kelamaan. 2024. Jangan kelamaan. Oke Om, gue mau langsung ke masalah promo kreditnya apa aja Om? Kita masih ada bunga 0%, DP 50%, tenor cuma 11 bulan, asuransi Oris, syarat dan ketentuan berlaku, Om. Yang pengen ringan dan nggak lama-lama. Bener, Om. Ada juga, Om, paket yang 3 tahun, 5 tahun, cuman rate-nya bagus, rate bunganya. DP-nya berapa tuh? 20% bisa, Om. Bukannya suka minta 30, 35? Itu langsung call Alfred aja, Om. Nanti dibaca lagi Ya, dapurnya. yang gua rekomendasi itu ya, yang red pin itu tadi biar teman-teman tenornya tetap normal bisa sampai 5 tahun, tapi kelebihan bayarnya nggak terlalu banyak. Betul, Om. Nah itu, kalau DP minim juga bisa ya? Wah, bisa diatur, Om. Sendiri. Nggak usah DP minim, data juga bisa dibantu. Oh, data juga bisa ya? Bisa, Om. Asal cek di awal gratis. Nah itu dia guys, yang penting semuanya di awal sekalian cek slick biar Om Alfred bisa analisa dulu. Betul. Gitu. Tapi yang pasti apapun masalahnya ada solusinya ya. Pasti, Om. Oke, nah itu banyak banget kelebihan-kelebihan beli di pusat sama Om Alfred. Dan kalau teman-teman udah punya hitungan mau diadu juga boleh ya? Banget, Om. Kayak gini, Om, Zeta nih, Om. Alfred bisa jadiin kayak Alfa, Om. Talang air, spoiler aman. Oh iya, ini kan lengkap nih. Spoiler belakang ada, talang air juga ada. Betul, Om. Aslinya mah nggak ada. Nggak ada, Om. Kamera parkir juga nggak ada kan? Iya, pokoknya kita adain lah. Ya, Mantap pokoknya- sekali lah. Yang nggak ada, kalau yang nggak ada mau diadain sama Om Alfred bisa. Bisa diatur. Bisa diatur. Seenak-enaknya nego ya langsung sama bosnya, udah gitu aja. Dan dia masih mau ngelayanin guys. Pasti, Om. Itu good newsnya tuh ya. Oke Om, masalah tukar tambah trade in. Nah, Alfred melayani tukar tambah trade-in dari brand lain untuk ditukar dengan Suzuki. Apapun brandnya ya. Apapun. Dapat diskon tambahan lagi, Om. Diskon tambahan, berarti di luar diskon mobil baru, mobil lamanya dikasih subsidi. Tujuannya agar mobil lamanya harga bisa lebih tinggi ya. Betul. Kalau teman-teman mau lihat penjualan segala macam ada, Om.
di Instagram. Nah, di Instagramnya apa namanya? Suzuki Mobil _ Indonesia. Nah, di bawah tuh timnasnya Suzuki, langsung aja kontak Om Alfred, bisa lihat di situ. Tapi isinya jangan kaget ya, karena banyak bukan muka dia nih. Tapi sekarang karena dia udah punya anak buah, jadi anak buahnya yang tuh, banyak. kalau mau lihat muka saya, teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, ada dia yang masih jadi sales tuh. Tapi teman-teman gak usah khawatir, dia tetap ngelayanin sampai beres. Pasti Om. Kalau teman-teman kontaknya ke nomor yang di bawah ini langsung Bener, ke Om langsung Alfred, aja. ya. Oh, tadi gue lupa nanya Om, service warranty. Kalau yang build up kan cuma dapat jasanya aja. Tapi kalau XL7 atau mobil-mobil yang dirakit di Indonesia kayak XL7, R3, itu apa aja dapatnya? Plus oli. Oh, lengkap. Lengkap. Jadi benar-benar nggak bayar full tuh ya? Bener, malah kalau yang hybrid kita garansi baterai sampai 8 tahun Om. Yang hybrid Dengan lifetime 10 tahun. lifetime-nya bahkan sampai 10 tahun. Nah, itu dia tuh. Jadi mau yang pakai XL7 ataupun R3 yang hybrid pun sekarang udah nggak usah worry ya. Betul. Karena emang garansinya sepanjang itu dan gratis servisnya juga selama itu. Bener. Jadi enak-enak lah. Bener. Oke, ada lagi mau disampaikan Om? Banyak Om, cuman telepon aja langsung lah. Ya langsung aja kontak Sama aja. nanti, Om. Karena fitur-fitur kreditnya banyak yang belum diceritain, mendingan langsung kontak aja. Banyak banget Om. Banyak kan? Banyak banget Om. Yang nggak bisa kita omongin di sini, yang Bener, pastinya Om. benefit buat teman-teman pasti lebih banyak. Makasih banyak Om. Makasih banyak Om. Ditunggu wire dan telepon dari teman-teman, kita lanjut unitnya, kita review lagi guys. Aduh, jadi packing dulu. Kemana lanjut? Nyaman di mata tadi udah kita lihat. Nyaman di harga udah tadi sama Om Alfred ya. Disebutin segitu ya, masih nyaman itu ya. Nah, sekarang ada juga men yang nyaman di tenaga. Kenapa bisa bilang nyaman? Apakah tenaganya bikin kita tertidur? Wah, tidak dong. Tidak. Jadi guys, kenapa kita nyaman di bagian mesin? Itu biasanya yang berhubungan sama sama duit. Berapa bensin yang harus kita keluarkan, berapa biaya untuk servis gitu men ya. Yoi. Nah, kalau ngomongin Suzuki, ini mah udah bukan rahasia lagi. Semua juga udah pasti udah pada tahu lah. Ngomongin servis, parts, Suzuki, servisnya ya, terutama di bagian mesin, itu salah satu yang di kelas mobil ya. Gua nggak ngomongin motor nih. Kalau motor beda soalnya. Kalau di Suzuki di bagian mobil, mesinnya itu salah satu servis yang cukup murah menurut gua. Belum lagi durability dari mesinnya juga udah terkenal banget di Indonesia. Selain bertenaga, dia juga irit gitu guys. Jadi teman-teman pasti juga udah pada tahu kalau masalah itu. Dia pakai mesin 1500 cc 4 silinder, penggerak depan, outputnya di 105 PS, 138 Nm. Jadi untuk mobil keluarga menurut gue itu masuk dalam kategori cukup lah. Jadi beneran ini bisa nyaman di mesin juga. Tenaganya oke, tapi biaya yang teman-teman keluarkan untuk beli bensin dan untuk servis bisa tetap nyaman di kantong, serba nyaman lah gitu. Bukan cuma murah tapi nyaman juga. Apalagi di bagian dalam. Kita cek dalamnya. Nah guys, sebelum kita ngomongin fitur dan lain-lain, gue mau bahas yang sering banyak diomongin. Katanya mobil paling ideal untuk keluarga itu harus penggerak belakang. Terus setuju nggak Ben? Tidak. Tidak, Saya lebih ya. suka depan. Justru guys, sebenarnya makin kesini makin modern, perakitan mobil itu rata-rata mulai beralih ke penggerak depan. Termasuk si market leader itu pun sekarang rata-rata mobilnya sudah ke arah penggerak depan. Kenapa? Karena biaya produksi juga jadi lebih murah kalau penggerak depan tuh. Otomatis harga jual mobilnya ke konsumen itu pasti akan lebih terjangkau ya men ya. Pasti. Belum lagi penggerak depan itu bisa bikin mobil jadi lebih irit. Walaupun ada yang bilang secara durability, daya tahan, penggerak belakang lebih awet, memang ada benarnya. Tapi sekalipun penggerak depan tidak seawet penggerak belakang, penggantiannya pun, partsnya pun masih bisa tertutupi oleh tadi iritnya bahan bakar, harga kita belinya juga cukup terjangkau. Jadi menurut gua masih sangat worth it kalau teman-teman pakai penggerak depan. Faktor yang kedua, kalau ditanya, nggak kuat nanjak. Hey. Nanjak di mana? Kalau nanjaknya di Himalaya sih ya. Nggak sih sebenarnya kalau ngomongin nanjak, penggerak depan yang penting teman-teman punya momentum dan traksi yang pas. Betul. Gitu guys. Karena kalau penggerak depan karena yang bergerak di bagian belakang, di bagian depan, apalagi kalau penumpang penuh, logikanya ya otomatis bagian depan tuh mobil tuh condongnya begini tuh. Jadi traksi di bagian roda depan di mana ban itu adalah ban yang berputar itu agak kurang. Itu yang bikin mobilnya jadi seolah-olah nggak kuat tanjak. Bukan nggak kuat tanjak sih, lebih ke spin aja ya, berputar. Jadi momentum dan traksinya harus lebih tepat. Dan itu balik lagi ke skill dari drivernya men. Jadi kalau dibilang penggerak depan nggak kuat nanjak itu nggak sepenuhnya benar sih. Itu balik lagi ke teman-teman lah. Tapi yang pasti mau penggerak depan, penggerak belakang, kalau nggak bisa nyetir mah udah nggak usah nyetir lah ya. Gitu udah nggak apa-apa. Emang mau kemana sih? Oke, kita balik lagi ke mobil ini guys. Jadi kenapa mobil ini bisa murah tapi nyaman? Yaitu tadi udah disebutin ya.
banyak faktor sekali. Tapi memang karena dia murah, karena ini adalah varian terendah, harusnya dia nggak nyaman gitu. Tapi ini tetap nyaman. Kesenyapan kabin juga menurut gue ini salah satu yang oke di kelasnya sih, gitu guys. Belum lagi di dalam juga tampilannya cukup keren ya. Gua yang paling notice adalah bagian ini, dark charcoal-nya nih. Untuk varian terendah dikasih finishing begini sih, menurut gua wow lah. Belum lagi setirnya juga tetap dikasih yang flat bottom gitu, walaupun memang tidak ada kulit-kulitan di yang polyurethane kayak gini nih, biasa 3-spoke, tapi tetap dikasih steering switch untuk pengaturan audio di bagian sini, dan ada Bluetooth dan teleponi juga. Dan menurut gue itu wow lah. Mungkin minusnya yang paling banyak dibahas gitu, ketika teman-teman beli yang Zeta itu dia nggak ada high adjuster aja di bagian jok peninggi ya. Peninggi ini, peninggi duduk, apa sih peninggi jok? Jojo Dogs. Nah gitulah, bisa pakai bantal lah ya. Tapi sebenarnya kalaupun teman-teman nggak pakai bantal, makanya saran gue teman-teman cobain test drive aja biar lebih paham. Visibilitas gue untuk tinggi badan gue 165 cm ini cukup lah, gitu. Kabin juga dimensinya cukup, setidaknya di bagian depan sini oke lah ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan fitur-fitur juga menurut gue cukup lengkap ya. Tadi udah gue bilang di sini ada steering switch, terus lampu juga ada manual levelingnya, dan dia juga lampunya sudah LED multi reflektor. Ada fog lampnya juga, ada di area juga, jadi sudah selengkap itu memang. Dia kuncinya kunci yang biasa nih, kunci yang colok, dan di bagian tengah untuk si speedometernya tuh MID-nya lumayan gede juga. Head unit juga sudah floating konsepnya dan bisa terkoneksi ke smartphone juga. AC juga sudah ada Max AC-nya ya. Jadi biarpun dia tidak ada auto climate, tapi Max AC cukup membantu untuk mendinginkan kabin lebih cepat. Tapi yang pasti ini sudah digital juga ya, jadi sudah keren lah. Cup holder, dan ini salah satu yang jadi daya tarik menurut gua adalah transmisinya pakai yang konvensional. Salah satu alasan kuat gua juga kenapa kalaupun gua beli mobil ini salah satunya transmisinya. Dan Suzuki punya track record yang bagus sekali kalau ngomongin transmisi otomatis konvensional. Apalah artinya kenyamanan untuk driver gitu kalau passengernya nggak ikutan nyaman, gimana ya? Jadi di belakang sini, terutama untuk passenger, kita tuh udah berapa kali ya? Puluhan kali, mungkin ratusan kali ya, nge-review kenyamanan untuk penumpang di mobil ini, terutama di baris kedua dan di baris ketiga. Kalau untuk tempat duduk, di baris kedua jelas lega, di baris ketiga juga cukup lega. Kita udah sering banget coba. Baris ketiga untuk orang dewasa 2 orang benar-benar bisa masuk, headroom masih ada, legroom masih ada. Dan ini juga masih bisa negotiable ya. Jadi kalau lu tingginya lebih tinggi dari gua 165, lu mungkin 170 atau 175, kaki masih mentok, ini masih bisa maju segini tuh guys. Berkoordinasi aja, dan yang gua suka lagi di lantainya dia cukup rata. Jadi untuk naruh kaki lumayan enak, lalu asalah gitu. Di atas juga double blower gitu, dan di sini bisa untuk 3 orang dewasa juga, di belakang 2. Jadi total 5, depan 2 jadi 7 orang ya. Kalau dipakai berdua juga dia ada armrestnya gini nih, tuh. Ya menurut gua fungsional lah gitu. Dan yang paling penting memang fitur-fitur yang sifatnya fungsional, bukan yang anti maling, anti mabok, anti gue sih lebih yang real aja gitu. Yang penting nyaman di dompet, nyaman di mata, nyaman dikendarai, nyaman lah. Karena kan kalau udah nyaman mah biasanya nikah ya. Nikah. Gitu. Tapi kalau mau cakep, pasangan cakep, seksi, bahenol nelkom, aduhai, tapi nggak nyaman kayaknya nggak jadi deh. Pacarin doang lah. Pacarin doang. Ya sebanter-banter ya cek ke kosan. Wah. Nah sekarang kita cek bagasinya. Yuk. Ini bukan mobil test drive, ini juga bukan mobil yang di display, ini mobilnya Om Alfred. Jadi kalau banyak barang-barang, sekalian buat bukti aja. Tuh. Ini ketika baris ketiga ditidurin. Ini car seat buat baby, itu bisa segini tuh. Bahkan bagasinya mah belum kepake. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, kalau dipakai cuman untuk 2 baris aja, bagasinya bisa sangat jauh lebih besar. Bahkan dipakai tiduran juga di sini ngeringkel gitu, masih bisa nih orang dewasa masuk. Jadi ya selega itulah. So, kalau lu dapat mobil udah secara harga ya dianggap sudah cukup murah dan kenyamanannya cukup banyak dari segala macam perspektif, menurut gua gak usah ditunda sih. Dan yang minat, wah ini sinematik nih kayaknya nih ya. Gini goyang-goyang. Yang minat langsung kontak Om Alfred aja. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh. Nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek silakan aja. Nggak harus selalu otomotif guys. Thank you for watching. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.